Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat jalan-jalan, setelah lama nggak ngonten, sekarang kita ada di base camp Sumbing via Cepit. Ya, itu adalah Gunung Sumbingnya yang nanti akan kita daki insya Allah. Dan ini suasana pagi hari 5:30 ya, kurang lebih. Sama pihak base camp kita dipersilakan untuk menempati rumah warga ini untuk istirahat tadi malam. Tadi malam kita sampai sini kurang lebih jam 9:30. Tapi ada beberapa teman yang juga datangnya jam 10. Base campnya di sana. Nanti kita lihat. Yuk kita lihat teman-teman yang masih ada yang sholat terlambat, ada yang masak dan lain sebagainya. Ini ya kondisi tempat kita istirahat semalam. Pokoknya dimanapun berada harus ngopi. Ini barang-barang kita. Parkir mobilnya ada di sini. Ada 2 kamar yang bisa dipakai. Kamar mandinya ini ada dapurnya sebenarnya. Oke, kita lanjut kopi dulu, nanti kita explore lagi. Teman-teman, kita sudah selesai sarapan ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita siap mau naik pukul 8 tepat. Naik lewat pakai ojek. Nah, itu pakai ojek sampai pintu rimba. Yuk, siap. 5 orang dulu, 5 orang. Ceweknya semua. Ya. Kita naik ojek. Oke guys, kita naik pakai ojek.
kawan. Ya, kurang lebih tadi 10 menit kita naik ojek. Sekarang dari pintu rimba kita menuju ke pos 1. Jalannya seperti ini. Nanti kita kumpul dengan rombongan yang lain di pos 1. Berdoa di sana. Itu tadi ada yang solo hiking dari Solo. Wah, asik. Kalau diperbolehkan solo hiking itu asik banget. Ini sebelah kanan ada tumbuhan bambu-bambu kecil. Sebelah kirinya pohon-pohon besar. Masih teduh. Ini masih jam 8:30. Untuk simaksinya 25.000. Ojeknya juga 25.000. Parkir 10.000. Jadi kemarin total kita bayar 550.000 untuk 5 orang, 5 motor dan 10 orang. Untuk jalur ini termasuk sepi ya. Karena mungkin karena akses dari jalan besar Temanggung Parakan itu jauh. Ketersediaan air juga tidak selancar jalur-jalur yang lain. Cuma untuk mas-mas yang ada di base camp itu ramah-ramah. Pelayanan dari pihak base camp lumayan baik. Ya mungkin karena masih sepi sehingga yang dilayani juga nggak seberapa banyak sehingga bisa full pelayanan. Apapun kita inginkan bisa diusahakan. Seperti kemarin pesan makan untuk sarapan, malamnya langsung dicarikan warga yang bisa masakin. Satu porsinya ada nasi, lauk, sayur itu, sama teh 15.000. Lumayan. Tidak mahal karena ya kita ada di ketinggian. Ketinggian base campnya kurang lebih 1260. Tidak seberapa tinggi tapi dinginnya luar biasa. Mungkin ini karena musim kemarau, musim berdiding. Oke, kita skip dulu, nanti shoot lagi di pos 1. 5 menit dari pos ojek atau pintu rimba, kita bisa melihat bangunan itu tadi ya. Tuh. Nah, apakah itu pos 1 atau aula? Yuk kita lihat. Ya, saat perjalanan dari pintu rimba ke sini tadi, saya sendirian, serasa solo hiking, serasa banget nikmatnya pokoknya, mantul. Ya, apakah benar ini aula? Kita lihat.
kelihatannya benar teman-teman ada di sana. Dan ternyata bukan 10 menit, tidak sampai 10 menit. Sambil nunggu teman yang lain, kita rehat sebentar. Habis itu berdoa terus gas ke atas. Iya betul, pos 1 aula, ketinggian 1803. Mantap. Kita skip dulu perjalanan. Astagfirullah. Ya ternyata di sini juga ada kamar mandi ya. Keren. Sebenarnya kalau kita mau camp di situ tadi juga sudah mantul. Jalurnya seperti ini, tanah berkerikil-kerikil sedikit. Kalau tadi vegetasinya adalah perkebunan tembakau, sekarang ini pinus. Suasana masih teduh karena masih dinaungi pohon-pohon besar. Nggak tahu kalau besok saat kita sudah mulai melalui sabana. ...20 menit kita berjalan dari pos 1, kita sekarang break. Ya, suasana seperti ini kelihatannya jalurnya habis dibenahin sama pihak basecamp. Udah lumayan lebar dan terawat. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Lumayan teduh. Nah, ini kita bersepuluh ya, banyak sekali. Lumayan. Ceweknya 3. Ketambahan mas ini yang solo hiking. Wah keren. Solo tapi tidak ultra light. Wah, sesuatu yang di luar nulur. Keren. Ya. Kalau yang banyak orang tapi karirnya kecil-kecil seperti mas yang di belakang itu, ya nggak apa-apa. Nanti lama-kelamaan juga lama. Kelamaan juga lama nanti. Yuk kita jalan lagi. Pemandangan pada saat naik ojek tadi juga wow, keren. Walaupun setelah kita masuk hutan malah nggak ada view. Mudah-mudahan kita sempat dapat sunset dan sunrise di atas. Kalau menurut peta, estimasi waktunya adalah 1,5 jam dari pos 1 ke pos 2. Sudah mulai kelihatan kalau malam city light. Ya ini pohon-pohon tumbang. Saat saya lihat channel-channelnya orang itu, ini masih jalan setapak yang runggut ya. Ini udah lebar, udah bener-bener dibenain. Mungkin yang menyebabkan basecamp Cepit itu agak sepi karena aksesnya dari jalan besar itu ya jauh banget dan kecil. Kalau yang Gajah Mungkur itu jauh tapi jalannya jalan besar. Kalau seperti tadi malam itu bahkan kita harus lewat persawahan walaupun sudah dicor.
Oke, semangat. Lanjut. Ya. Tuh, mumpung masih segar. Kondisi badannya tadi habis sarapan jam setengah 8. Pukul 10 lebih 10 menit. Kita baru sampai di sini karena kita santai banget. Tadi kita break di situ lebih kurang setengah jam. Kita sekarang jalan lagi. Pokoknya kita santai aja. Santai. Karena kita nggak takut kehabisan tempat. Sepi banget. Medannya masih seperti ini ya, hampir tanpa bonus. Tadi kita dari pos 1 itu jam 9 kurang 10. Sekarang jam 10 lebih 10. Berarti sudah 1 jam 20 menit. Plus istirahatnya tadi. Kita ngopi, ada yang ngerokok, ada yang makan permen, ada yang rumpi, dan lain sebagainya. Ya, ya. Pohon-pohon bekas ditebang, dibersihkan oleh pihak base camp. Keren. Yuk. Yang penting kita berharap sampai di pos 4 masih agak siang. Sebelum sore bisa lihat sunset. Satu jam 40 menit dari pos 1. Kita masih di sini. Dan ada jembatan kayu menuju pos 2. Belum juga sampai pos 2 karena banyak berhenti. Selain capek juga kita nyantai. Udah mulai terbuka. Alhamdulillah setelah 1 jam 45 menit sampai juga di pos 2. Bener-bener hampir tanpa bonus. Tuh. Shelternya sudah nggak ada. Oke, tempatnya lumayan luas. Bisa untuk 4 tenda sampai 5 tenda, isi 4. Oke, kita break dulu. Ada tempat untuk duduk. Yuk, semangat. Semangat, semangat. Pukul 11 lebih 10 menit kita lanjut perjalanan ke pos 2. Padahal targetnya kita sebenarnya sampai pos 2 jam 11. Kalau kita berangkat jam 8. Apa mau dikata, ojeknya juga harus bergantian. Jadi ya saling menunggu. Kemudian tadi di bawah pos 2 itu kita juga sempat berhenti lama, hampir setengah jam. Tidak apa-apa, kita nikmati. Yang penting kita berusaha di pos 4 jangan sore-sore. Selepas mendirikan tenda langsung bisa lihat pemandangan. Oke, ini teman-teman saya suruh duluan karena saya mau ngevlog. Kalau mereka ada di sekitar saya, wow, mereka juga menyalakan musik. Selain kurang sahdu, juga kena copyright. Yang tadi ya udahlah, apa mau dikata. Treknya masih seperti ini ya. Dan ini lebih rapat daripada
sebelum pos 2 tadi. Kalau pos 2 tadi kelihatan banget kalau habis dibersihkan. Ini enggak. Walaupun ini juga sudah sangat jelas ya treknya. Terjalnya sama seperti ini. Lumayan hampir tanpa bonus, bener-bener hampir tanpa bonus. Sebagian tanah, sebagian berbatu. Hutannya juga masih lumayan lebat. Menyenangkan sekali kalau hutan-hutan masih lebat itu. Sana masih lebat. Kita berada di ketinggian sekitar 2200 meter di atas permukaan laut. Nih, biar kita bisa lihat belakangnya. Ya, tuh, tanamannya lumayan lebat. Tanya, oke. Yuk. Oke, kita lihat ke depannya. Nah, tuh, kita seolah masuk ke dalam lorong waktu. Teman-teman masih ada di depan, belum terlalu jauh. Resiko berjalan di hutan belantara, banyaknya pohon-pohon tumbang. Kalau di trek-trek yang sudah terpelihara baik, sudah banyak dilewati pendaki seperti Lawu Via Cetho atau Moro Sewu, sudah dibersihkan secara rutin. Masih di jalur menuju pos 3. Nih jalurnya, kalau kita ambil secara mendatar gak kelihatan jalurnya. Nah ternyata jalurnya itu, nah kalau kita ambil secara vertikal, wow, lumayan terjal. Yuk kita jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sekali-sekali kita shoot, sekali-sekali kita skip ya. Karena sebenarnya tidak jauh berbeda jalurnya. Keterjalannya, vegetasinya nggak jauh berbeda. Seperti ini. Tuh, kita shoot ke atas saja. Keren. Pokoknya Sumbing Via Cepit mantul. Sekitar 30-40 menit dari pos 2, vegetasinya sudah berubah jadi kaliandra. Dan seperti biasa, kalau kaliandra itu berarti wes makin miring. Ya mudah-mudahan sih enggak. Mudah-mudahan ini di luar kebiasaan. Oke, ya seperti itu ya. Oke, lanjut pelan-pelan. Teman-teman masih terdengar di depan ya. Memang saya sengaja agak jauh dari mereka. Sekali lagi, mereka juga pakai musik untuk menyemangati diri. Jadi akan mengganggu vlog ini. Yuk, seperti ini. Iya. Oke. Jam 12 kurang 5, kita masih
berada di jalur menuju pos 3. Dan lamat-lamat terdengar suara azan dari sana, dari bawah. Oke, kita sampai di tempat yang lumayan teduh dan indah. Ini kalau kita duduk pasti lupa berdiri karena nyaman. Oke, kita lanjut. Ini ada 2 teman cewek yang masih ada di depan saya. Yang penting tidak terdengar suara musik. Lebih tenang seperti ini. Dan hutannya masih alhamdulillah masih lebat ya. Perpaduan antara kaliandra dengan beberapa pohon-pohon besar. Sana ada tebing. Dan itu adalah Gunung Sinduro. Ya, mungkin di kamera tidak seberapa terlihat ya. Tapi dengan mata telanjang masih bisa terlihat. Yuk, dan lagi alhamdulillahnya matahari masih sedikit-sedikit menyinari bumi. Artinya tidak mendung. Artinya ada kabut yang juga sedikit-sedikit menutupi bumi sehingga tidak terlalu panas juga. Selain perlindungan dari pohon-pohon yang daunnya menutupi jalur. Ya, yang pasti ini semua adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Masih seperti ini perpaduan antara jalur tanah dengan batu-batuan yang terkadang menyembul dan terlihat. Yuk, gas terus. Kita lihat lagi jalurnya sebelum pos 3, saudara-saudara. Tuh lihat. Wow. Mantul. Ini lihat. Nah, kalau posisi lurus bener-bener gak kelihatan sama sekali teman-teman. Kalau itu. Wow. 60 derajat lebih. Oke, yuk kita nikmati saja. Nikmati saja. Kita shoot lagi jalurnya. Ini kalau mendatar. Ini kalau ke atas. Wow. Mantul. Dan ini kalau ke bawah. Ya, ternyata selama ini yang ada di vlog-vlog itu tidak semuanya yang sulit-sulit, tapi yang enak-enaknya aja yang di-shoot. Ya, pokoknya yang mau ke sini silakan nikmati. Ya, makanya banyak yang mengatakan jalur ini adalah jalur tercepat karena hampir tanpa bonus dan tanjakannya seperti ini. Wow, mantul. Oke. Tiga jam 40 menit dari pos 1. Kita akhirnya sampai di pos 3. Ya. Lumayan lama. Tapi memang kita santai banget. Ya, pos 3. Memang kita sengaja untuk pelan, karena kalau kita sampai di pos 4 masih jam 12-an, kita nanti menjadi bimbang. Mau lanjut ke Segorowedi atau di pos 4. Tapi kalau kita santai, nanti sampai sana kita akan putuskan di pos 4 saja. Ini bisa untuk 4 tenda isi 4. Kalau mau mendirikannya di tengah-tengahnya ada api unggun. Iya. Oke, kita break dulu. Nanti kita jalan lagi kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam. Tempatnya sangat-sangat teduh. Ini kalau kita ngecamp di sini pasti malas untuk pulang ini. Nah iya. Lanjut lagi. Setelah kita banyak ngobrol, banyak makan minum di pos 3. Dan tempatnya sangat nyaman. Kita mager. Sekarang kita gas lagi dan medannya seperti ini. Walaupun kalau kita lihat estimasi waktunya 1,5 jam, padahal
jaraknya hanya 900, kemungkinan terjalnya lebih. Dan tadi ada mas-mas juga dari mana tadi sempat kita tanya, 4 orang yang mau nyusul kita. Wow, mudah-mudahan pos 4 tidak penuh. Alhamdulillah, ini kalau kita lihat sekilas agak bonus dan lumayan jauh. Medannya juga tidak lagi berbatu tapi full tanah dan akar. Walaupun di depan itu nanti sudah mulai nanjak, lumayan lah. Beberapa puluh langkah kita dimanjakan dengan bonus. Dan rumputnya lumayan tebal. Teman-teman lagi berjuang untuk melawan medan yang tertutup rumput. Yuk gas. Sudah 5 jam kita berjalan dari pos 1. Dan kita masih berada di jalur antara pos 3 dan pos 4. Masih seperti ini kondisinya. Rapat rumput-rumputnya. Kemudian pohon-pohon yang ada di atas lumayan bisa menaungi dari sinar matahari. Dan kebetulan juga sinar matahari juga nggak sampai ke bawah karena di atas lagi kabut. Oke, yuk. Kita jalan terus. Aduh. Lumayan terjal. Tenaga juga sudah mulai habis. Mudah-mudahan maksimal setengah jam lagi kalau kita jalan terus. Atau berhenti-berhenti dikit sampai di pos 4. Bisa segera beristirahat sebelum turun hujan. Dan mudah-mudahan gak ada hujan sih. Oke, yuk. Ini suasana di bawah. Tanahnya basah, jadi tidak berdebu. Walaupun ini musim kemarau, jadi enak, tidak licin dan tidak berdebu. Alhamdulillah, sudah mulai terbuka. Di matahari sudah bisa menembus ke bawah. Dan kalau saya berjalan di depan, ada di tengah, itu capek banget. Karena irama saya sudah nggak bisa ngikutin mereka, atau mereka nggak bisa ngikutin irama saya. Saya kalau jalan 20 langkah, 50 langkah, 30 langkah berhenti. Tapi berhentinya nggak lama. 10 tarikan napas, 5 kali tarikan napas, jalan lagi. Akhirnya tetap mereka nggak pernah bisa ninggalin saya. Terlalu jauh. Maklum, napas tua. Yuk, kita jalan pelan-pelan. Meskipun 20 langkah, 30 langkah, 50 langkah berhenti. Untuk tarik napas. Biasa napas tua. Kalau nggak gitu, nggak bisa sampai tujuan. Tidak seperti anak-anak muda itu yang jalannya wow. Tapi mereka juga nggak bisa ninggalin saya terlalu jauh. Karena mereka jalannya cepat. Tapi kalau berhenti lama.
Nah, cukup 10 tarikan napas, 5 tarikan napas, jalan lagi. Nah kan, mulai ada yang berhenti. Berhentinya pasti lama itu. Nah, tadi jauh banget tinggalin saya. Oke, nggak apa-apa. Yo, sebentar lagi. Semangat, semangat. Udah mulai terbuka. Insya Allah nanti di atas puncak bukit itu adalah pos 4. Wow, kita benar-benar seperti masuk ke dalam sebuah lorong. Mantap. Di beberapa tempat tadi jalurnya hampir tidak terlihat karena rumputnya yang begitu subur, panjang-panjang, keren. Yo, oke, sampai di persimpangan jalur baru dan jalur lama. Kita nanti ambil jalur baru aja. Jalur lama itu ada sungai yang lumayan licin biasanya. Oke, nih baru. Kita break dulu, menyelonjorkan kaki. Mendekati pos 4, kita dapat view yang lumayan mantul. Meskipun terpengaruh oleh mendung, tapi wow, sudah mulai terbuka itu. Ya Allah, subhanallah. Mantap, mantap, mantap. Oke. Makin jauh dari pos 3 atau mendekati pos 4, gini modelnya, view-nya, wow. Sayangnya sinduronya itu hanya lamat-lamat ya. Kalau kelihatan itu wow, keren. Dan lereng-lereng sebelah sana juga keren. Dan ini sudah semi-semi sabana. Rumputnya sudah rumput-rumput sabana, menghijau. Nah, ini agak yang mengering juga. Masih berpadu dengan kaliandra. Apa gimana? Nah, itu yang kurang tahu. Kelihatannya malah di atasnya pos 4 ini. Ya, lumayan kabutnya tebel. Akhirnya matahari tidak tembus ke bawah. Kalau untuk perjalanan sih enak, jadi nggak panas. Tapi untuk view kurang mantul. Teman-teman udah sampai di sana. Akhirnya kita bisa mendirikan tenda. Ini lagi mendirikan flysheet. Dan ini nanti kita kasih flysheet juga. Ini untuk masak nanti di sini. Untuk sholat juga. Nih. Oke. Nah, ini sampah-sampah yang tertinggal di sini nanti akan kita bakar, kita jadikan api unggun ya. Itu masih ada space untuk orang yang mungkin baru datang. Oke, sip. Yuk, kita bantu teman-teman mendirikan flysheet. Kita masak pentol, dicampur sama mie. Sendok.
Wading gedene mandep ora kok habis. Bapak, Ini kue hanya 3. Yang di dalam sosis. Oh iya yang di dalam sosis. Ya, itu ada. Babe. Wadingmu landep ora, Pak? Wadingmu landep ora? Wading. Apa? Oh, kirain itu untuk kerupuknya nanti. Sosis. Hah, gak iso nyore. Gila gak diudek utah. Masukkan minyaknya aja dulu. Sayur. Kurang ikut tambah raiko siji. Kata gawa tok. Anggone topi. Lah ngalah bukan Gak. Aku lagi jalan nih, mbokku bareng kok ngomong, kayak kes mbok gawa ning kamarmu. Salammu kamu berantakan. Wis males goleki kae nggo topi ya. Oke. Dijadikan satu dengan ini, Pak. Biasanya plastik. Bolong itu nggak apa-apa itu yang itu nggak apa-apa. Tapi kalau itu kan emang harus ada ide. Yoi. Ngerti apa tau? Kene iki pengendali api handal. Makan siang. Iso marake Makan malam. au apa Kono iki nyedaki kademen. Kono iki nyedaki kademen. Ya ini makan siang sekaligus makan malam ini. Duh, makan Siang malam ini. nih. Makan malam nih. Lapar nggak setengah malam tidur. Nanti kan kita berangkatnya kan malam toh, pagi. Jadi pagi nanti kita masak pagi. Gak kabar Jam 2. buka iso sih. Jam 2. Eh? Ya besok kan kita masak mie. Jam 2 cuman yang doang. Hah? 2 kali masak jam 2. Masak mie sama pentol lagi kan. Yo peneran nek pengen nasi yo engko tak masake iso tengah Ya, wengi. maksudnya jam 2 makan. Piye? Adik kok betul rombongan tuh? Bareng. Masak biar tuh hangat. Di, jare cantik sing masak. Di. Ya, lah kan Endi? Itu tadi. Endi? Lah kowe kok kowe sing ngadeg-ngadeg kok kowe. Hei. Satu fakta. Mitos. Mentret nek kuwi mentret. sayang pas di laut nggak di shoot. Nek pen gede nang kowe kayu-kayu belum bisa Iya kamu. kan? Aku mau Naik wong adewe kae tok lho. Aku Kalau cek masakan kae. mau jajan apa bukan? Nih. Wah, gak batuk kosong. Lurus dini. Mbak, di kutan. Ini bareng. Urut satu. Ya mlaku ngono kuwi. Oke, masakan sudah matang. Ini sekarang cibi-cibi lagi membagi biar rata. Dan mitos atau fakta, orang tua memasak, anak-anak main-main ya seperti itu. Ya. Suaranya dong. Sampai Mas buat kakakane. Terus sampai Iya. Oke, setelah ini kita makan dulu. Yuk, skip. Ya, malam ini kita menyalakan api unggun biar sedikit hangat, sedikit tapi. Setelah itu nanti kita masak untuk kopi. Oke ya. Nih. Dan itu lihat bulannya. Iya, lumayan. Ya, malam ini kita camp di sini di pos 4 dengan ketinggian 2.700 lebih.